Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea Angelita dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi fluida dalam rangka persiapan KSN atau Kompetisi Sains Nasional di bidang fisika di tahun 2023. Baiklah, marilah kita masuk ke materinya. Fluida. Fluida merupakan suatu zat yang dapat mengalir. Zat cair dan zat gas termasuk ke dalam fluida. Karena kedua zat tersebut memiliki sifat yang dapat mengalir. Berbeda dengan zat padat yang tidak termasuk ke dalam fluida, karena zat padat tidak dapat mengalir. Fluida ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Pada fluida terdapat jenis dan juga sifat-sifatnya. Jenis fluida. Berikut ini beberapa jenis aliran fluida, yakni sebagai berikut. 1. Aliran lurus atau laminar, yakni aliran fluida mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan lancar dan mulus. Pada aliran ini, partikel fluida akan bergerak mengikuti lintasan yang mulus. Selain itu, lintasan ini tak saling bersilangan antara satu dengan yang lainnya. Aliran laminar dapat ditemukan pada air yang dialirkan melalui selang atau pipa. 2. Aliran turbulen, yakni aliran yang disertai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen kerap kali ditemukan di selokan maupun sungai. Sifat fluida. Sifat-sifat fluida ideal yakni diantaranya 1. Merupakan aliran tunak atau kecepatan aliran di suatu titik ialah konstan terhadap waktu. Apabila kecepatan yang disimbolkan dengan V pada suatu titik adalah konstan, maka aliran fluida dapat dikatakan tunak. Contoh dari aliran tunak ialah arus air yang dapat melaju dengan tenang, atau kelajuan aliran rendah. 2. Merupakan aliran yang tak termampatkan. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan. Apabila fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat ditekan, maka aliran fluida dapat dikatakan tak termampatkan. 3. Merupakan aliran yang tidak kental. Fluida tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan lapisan fluida yang lainnya. Bahkan, cairan fluida juga tidak mengalami gesekan dengan dinding saluran sebagai akibat dari gejala viskositas. 4. Aliran mempunyai garis arus dan tidak bergolak. Artinya, tiap-tiap partikel fluida akan melalui titik lintasan yang sama dan menuju ke arah yang sama. Meskipun tak ada fluida yang benar-benar ideal, tetapi fluida yang paling mendekati dengan sifat-sifat fluida ideal ialah air. Sehingga penelitian-penelitian perihal fluida kerap kali menggunakan air. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam kondisi tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan dari partikel-partikel fluida tersebut. Fluida statis terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Tekanan hidrostatis, 2. Hukum hidrostatis, 3. Hukum Pascal, 4. Hukum Archimedes, 5. Tegangan permukaan zat cair, 6. Kapilaritas viskositas, 7. Viskositas. Fluida dinamis adalah fluida yang berada dalam kondisi bergerak. Fluida dinamis ini ideal dengan merupakan aliran tunak atau kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Fluida dinamis terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Persamaan kontinuitas dan 2. Hukum Bernoulli. Fluida statis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Jika ada sebuah wadah berisi zat cair, maka tekanan hidrostatis di sembarang titik ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan ρ dikali G kali H. Apabila tekanan udara luar
atau tekanan barometer diperhitungkan, maka persamaannya menjadi P sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H. P ini merupakan tekanan hidrostatis, P0 merupakan tekanan udara luar, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman. Hukum hidrostatis berbunyi, semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang memiliki sejenis memiliki tekanan yang sama. Di gambar ini, PA sama dengan PB. Kemudian, ketika sebuah pipa terisi zat cair pertama yang bermassa jenis Rho1, kemudian ke dalam mulut bejana sebelah kanan dimasukkan zat cair kedua yang bermassa jenis Rho2, maka ketinggian air H1 dapat ditentukan sebagai berikut. Persamaannya, PA sama dengan PB. Rho1 kali G kali H1 sama dengan Rho2 kali G kali H2. Maka H1 sama dengan Rho2 kali H1 dibagi Rho1. Persamaannya H1 sama dengan Rho2 dikali H2 per Rho1. Keterangannya, P merupakan tekanan hidrostatis, Rho merupakan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan yang diberikan akan diteruskan ke segala arah sama besar, karena P1 sama dengan P2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 dibagi A2 per A2, di mana F1 ini merupakan gaya benda pada tabung 1, F2 merupakan gaya benda pada tabung 2, A1 merupakan luas penampang pada tabung 1, dan A2 merupakan luas penampang pada tabung kedua. Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Fa atau gaya apung sama dengan massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali V atau volume. Benda-benda yang dimasukkan pada fluida seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida, karena adanya gaya apung yang menekan benda ke permukaan. Persamaan untuk kondisi tersebut adalah W air sama dengan W udara dikurang Fa, di mana W air merupakan gaya berat di dalam air, W udara merupakan berat benda di udara, dan Fa merupakan gaya Archimedes. Hukum Archimedes. Ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, terdapat 3 kondisi yang sering dijumpai, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. A. Tenggelam. Benda dikatakan tenggelam bila benda berada di dasar zat cair. Jadi, benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Persamaannya, V fluida sama dengan Rho B dikurang Rho F dikali G kali VB. Kemudian ada B, melayang. Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam air, tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Jadi, benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, massa jenis air. Karena VB sama dengan VF, maka Rho B sama dengan Rho F. C. Mengapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di dalam zat cair. Jadi, benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida, sedangkan volume benda yang tercelup lebih kecil dari volume benda seluruhnya. Maka, Rho benda kurang dari Rho fluida. Hubungan antara massa jenis benda, massa jenis fluida, volume benda tercelup, dan volume benda adalah sebagai berikut. Rho B sama dengan Rho B per Rho F sama dengan VF per VB, di mana Rho B merupakan massa jenis benda,
Rho F sama dengan massa jenis fluida. Vf sama dengan volume benda yang tercelup dalam zat cair dan Vb merupakan volume benda. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Akibat dari tegangan permukaan ini, setetes air atau embun cenderung berbentuk bola karena cairan itu mendapat daerah permukaan yang tersempit. Secara kuantitatif, tegangan permukaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Tegangan permukaan sama dengan gaya pada permukaan zat cair dibagi panjang permukaan. Gejala kapilaritas viskositas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil atau capilar. Tinggi zat cair sama dengan 2 tegangan permukaan dalam pipa kapiler cos sudut kontak per Rho kali G kali R. Rho merupakan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali jari-jari pipa kapiler. Perhatikan gambar berikut. Jika pipa kapiler dimasukkan ke dalam tabung berisi air, permukaan air di dalam pipa kapiler akan berbentuk cekung. Hal ini disebabkan air memiliki gaya kohesi lebih kecil dibandingkan dengan jika pipa kapiler dimasukkan ke dalam tabung berisi raksa, permukaan raksa di dalam pipa kapiler akan berbentuk cembung. Hal ini disebabkan raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adhesinya. Viskositas atau kekentalan merupakan gesekan yang dimiliki oleh fluida. Jika benda bergerak dalam fluida yang memiliki viskositas, akan terjadi gaya gesek antara benda dan fluida. Gaya tersebut dinamakan gaya Stokes. Gaya Stokes sama dengan 6pi dikali koefisien viskositas dikali jari-jari bola dikali kecepatan relatif bola terhadap fluida. Ketika sebuah benda bergerak di dalam fluida, selalu ada kecepatan yang menyertainya. Ketika sebuah benda mencapai kecepatan terbesar yang stabil, maka kecepatan ini disebut dengan kecepatan terminal. Besar kecepatan terminal ini dirumuskan sebagai berikut. Vt atau kecepatan terminal sama dengan G percepatan gravitasi dikali volume benda dikali Rho B dikurang Rho F per 6pi dikali koefisien viskositas dikali jari-jari bola. Fluida dinamis. Persamaan kontinuitas yaitu apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan penampang melintang dan fluidanya memiliki kecepatan alir. Maka besarnya debit aliran fluida dapat diketahui melalui persamaan berikut. Q atau debit fluida sama dengan A, yaitu luas penampang pipa dikali V, kecepatan aliran fluida. Persamaan kontinuitas. Pada fluida tak termampatkan, debit fluida di semua titik selalu konstan. Q sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan konstan. Dengan kata lain, hasil kali antara kelajuan fluida dengan luas penampang selalu konstan. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3 sama dengan konstan. Persamaan kontinuitas juga dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. V1 per V2 sama dengan A1 per A2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, di mana D merupakan diameter pipa, R merupakan jari-jari pipa, A merupakan luas penampang, dan V merupakan kecepatan aliran. Sedangkan banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu dirumuskan Q atau debit aliran sama dengan V volume fluida dibagi T waktu. Rumus untuk menghitung daya debit fluida adalah sebagai berikut. P sama dengan Q kali Rho kali G kali H. Hubungan daya debit fluida dengan daya listrik dirumuskan
P sama dengan efisien generator dikali Q kali Rho kali G kali H. Asas hukum Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida paling besar berada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil, dan tekanan paling kecil berada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar. Contoh dari penerapan asas Bernoulli adalah kecenderungan saling menarik pada dua perahu motor yang bergerak sejajar dan saling berdekatan. Berdasarkan asas tersebut, dengan mengolah teorema yang melibatkan tekanan fluida, kecepatan aliran, dan energi mekanik, Bernoulli berhasil merumuskan sebuah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetis per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai sama di setiap titik sepanjang aliran. Secara matematis dapat ditulis P tambah 1/2 Rho V kuadrat tambah Rho GH sama dengan konstan. P1 tambah 1/2 Rho kali V1 kuadrat tambah Rho GH 1 sama dengan P2 ditambah 1/2 Rho V2 kuadrat tambah Rho GH H2. P1-nya merupakan tekanan pada pipa 1, P2 merupakan tekanan pada pipa 2, Rho merupakan massa jenis fluida, V1 merupakan kecepatan fluida pada pipa 1, V2 merupakan kecepatan fluida pada pipa 2, H1 merupakan ketinggian pipa 1 dan H2 sama dengan ketinggian pipa 2. Hukum Bernoulli memiliki teori Torricelli. Perhatikan gambar berikut. Menurut Torricelli, kelajuan fluida yang menyembur keluar dari sebuah tangki pada jarak H dari permukaan air sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh dari ketinggian H. Persamaan untuk kelajuan tersebut adalah sebagai berikut. V sama dengan akar 2GH, di mana V merupakan kecepatan aliran fluida sama dengan akar dari 2G gravitasi bumi dan H jarak antara lubang dengan permukaan air bagian atas. Dari persamaan tersebut didapat jarak X adalah X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Penerapan hukum Bernoulli. 1. Pipa Venturi. Selain dimanfaatkan untuk karburator, pipa Venturi juga dimanfaatkan untuk menentukan kelajuan zat cair dalam sebuah pipa. V sama dengan akar 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat kurang 1. 2. Pipa pitot. Pipa pitot adalah alat untuk mengukur kelajuan gas atau udara. Pipa pitot terdiri atas pipa Venturi yang berisikan raksa. V sama dengan akar 2 Rho aksen GH per Rho, di mana V merupakan kecepatan aliran udara atau gas sama dengan akar 2 Rho aksen, yaitu massa jenis air raksa, dikali gravitasi dikali ketinggian perbedaan tinggi per Rho. Rho merupakan massa jenis gas atau udara. 3. Gaya angkat pesawat terbang. Saat pesawat akan terbang, tekanan udara pada bagian bawah lebih besar daripada tekanan udara pada bagian atas. Kecepatan aliran udara melalui muka bagian atas lebih besar dari kecepatan aliran udara melalui muka bagian bawah pada saat pesawat akan tinggal landas. Di sini memiliki persamaan F atau gaya angkat pesawat sama dengan 1/2 Rho dikali A dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Di sini terdapat contoh soal. Soal pertama, sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 7.20 sampai dengan pukul 7.50. Jika debit air 10 liter per menit,
Maka berapa literkah volume air yang ada dalam bak air mandi tersebut? Di sini diketahui waktunya dapat dihitung dari 7.50 dikurang 7.20 sama dengan 30 menit. Q sama dengan 10 liter per menit. Ditanya volume yang disimbolkan dengan V. Maka dijawab Q sama dengan V per T. V sama dengan Q kali T. V sama dengan 10 kali 30, maka didapat V sama dengan 300 liter. Jadi, volume air yang ada dalam bak mandi tersebut adalah 300 liter. 2. Sebuah fluida mengalir dalam suatu pipa yang memiliki diameter berbeda, yakni 12 cm² dan 4 cm². Jika kecepatan fluida pada diameter yang besar adalah 6 meter per sekon, tentukan kecepatan fluida yang mengalir pada daerah yang berdiameter kecil. Diketahui A1 sama dengan 12 cm persegi, A2 sama dengan 4 cm persegi, dan V1 sama dengan 6 meter per sekon. Ditanya volume yang disimbolkan dengan V. Yang ditanya adalah V2-nya, maka dijawab persamanya yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2. V2 sama dengan A1 per A2 dikali V2 dikali V1. V2 sama dengan 12 per 4 dikali 6. Maka didapat V2-nya sama dengan 18 meter per sekon. Jadi, kecepatan fluida yang mengalir pada daerah yang berdiameter kecil adalah 18 meter per sekon. Soal nomor 3. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Diketahui rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, gravitasinya 10 Newton per kilogram, H-nya ketinggian sama dengan 140 cm dikurang 60 cm, didapat 80 cm diubah ke meter sama dengan 0,8 meter. Ditanya tekanan hidrostatis atau P, maka dijawab P sama dengan rho kali G kali H. P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,8. Maka P-nya sama dengan 8000 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah 8000 Newton per meter persegi. Baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.